Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Fernanda Tiamari yang akan menjadi host pada diskusi kita kali ini. Nah, pada episode kali ini teman-teman, kami akan membahas topik yang mungkin sering dirasakan oleh hampir semua mahasiswa, yaitu kesehatan mental mahasiswa, capek biasa atau burnout. Sebelum masuk ke pembahasan nih teman-teman, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman di sini. Siapa sih yang pernah merasa sangat lelah karena tugas kuliah? Wah, ternyata semuanya pernah ya. Kalau begitu, saya rasa banyak pendengar yang juga bisa relate banget dengan kondisi tersebut. Namun, pertanyaannya adalah, apakah rasa lelah itu hanya kelelahan biasa atau justru sudah mengarah pada burnout? Nah, untuk membahasnya nih, saya sudah ditemani oleh teman-teman saya yang cantik-cantik di sini. Silahkan perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Halo teman-teman, saya Akasila Putri, senang bisa bergabung pada podcast kali ini. Halo teman-teman, saya Zuha Aulia Putri. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi para pendengar. Halo semuanya, saya Wendali Yasmin. Halo teman-teman, nama saya Sicia. Halo semuanya, nama saya Fadila Tasya Said. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusinya. Menurut Kak Zahwa nih, apakah media sosial itu memang dapat mempengaruhi kesehatan mental dari Bisa, terutama nih jika digunakan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Masalahnya, media sosial itu sering banget nih hanya menunjukkan sisi terbaik dari seseorang. Iya, betul sih. Akibatnya kita tuh sering merasa tertinggal atau kurang berhasil dibandingkan orang lain. Iya, padahal kan setiap orang memiliki prosesnya masing-masing ya. Iya, betul sekali. Bahkan yang terlihat sekarang berhasil itu pasti mengalami kegagalan di sebelum-sebelumnya. Wah, ini menarik nih. Maksudnya bagaimana ya? Misalnya saat membuka media sosial, ada teman saya yang mengikuti kegiatan, terus dia menjadi panitia acaranya. Nah, nilainya tuh bagus, terus dia masih bisa ikut kegiatan-kegiatan lainnya. Kadang saya berpikir, kok dia bisa ya? Nah, kenapa aku nggak bisa seperti itu? Jujur saja, saya juga pernah merasakan hal yang sama. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tanda-tandanya nih. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa seseorang itu mengalami burnout? Nah, mungkin untuk Kak Sila bisa dijelaskan. Nah, untuk tanda-tanda itu banyak ya teman-teman. Cuma beberapa itu seperti mudah lelah, hilang konsentrasi, kehilangan motivasi, sulitnya tidur, dan juga mudah marah. Itu sih. Oke, mungkin untuk Kak Gila, apakah pernah mengalami dari tanda-tanda yang sudah disebutkan oleh Kak Sila tersebut? Oke, dari tanda-tanda yang sudah disebutkan tadi, tentu saja pernah. Misalkan, saya dalam keadaan posisi tugas banyak. Nah, di situ saya sudah berusaha membuka laptop, tapi kan tidak tahu mulainya dari mana. Nah, alhasilnya pekerjaan saya malah tertunda gitu. Itu maksud saya. Menurut Kak Yanda, Saya malah jadi lebih sensitif gitu. Hal-hal yang kecil yang menurut saya awalnya tuh kayak biasa aja, tapi saya tuh bawaan tuh jadi emosi gitu. gitu. Jadi mungkin dari beberapa teman-teman sekalian berbeda ya. Dari Kak Suci? Kalau aku lebih ke sulit tidur, soalnya memikirkan deadline tugasnya kan. Jadi mau ngerjain salah, mau tidur pun salah. Gitu. Nah, setelah kita dengar nih pengalaman teman-teman tadi tuh berbeda ya. Ternyata burnout itu tidak selalu terlihat secara langsung. Nah, sekarang saya ingin bertanya dengan lebih santai nih. Jadi kita gak usah tegang-tegang ya di sini. Menurut kalian nih, apa momen paling berat selama kalian itu kuliah? Kalau saya pribadi ya, hampir sama nih kayak Suci. Kalau jadwal pengumpulan tugas dengan evaluasi itu kan misalnya berdekatan, ini tuh menurut saya tidak ada waktu untuk buat tenang. Ya istirahat gitu ya. Iya. Tadi kayak nggak ada waktu luang. Ya, kalau aku sih kayak lebih susah untuk membagi waktu ya. Apalagi kan aku ikut organisasi juga kan. Terus aku masuk ke divisi PDD lagi. Kalian tahu kan? PDD lagi. Berat kok, Iya. Berarti yang suka foto-foto
latihan tiap hari. deadline jujur ribet. Iya sih, jadi waktu istirahat kadang susah untuk diatur gitu. Tapi aku satu sisi hobinya suka ngedit, tapi Iya, benar. Nah, kalau Kak Dila nih, gimana pengalamannya? Kayaknya kalau saya lebih jauh berbeda dari Kak Diana sama Kak Suci deh. Karena kalau saya pernah merasa sangat lelah sampai hilang semangat belajar. Tapi setelah saya berbicara, Iya. Emang gitu. Rada ngeliat sih. tapi setelah saya berkumpul dan berbincang-bincang sama teman-teman, semangat saya tuh kayak kembali lagi gitu. Oh, kondisinya jadi lebih baik ya. Iya, Sama-sama. Berarti nih dukungan dari lingkungan sekitar juga sangat-sangat penting ya buat berpengaruh banget sih. buat mahasiswa Gen Z sekarang ini. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih, yaitu solusi. Apa sih yang bisa dilakukan mahasiswa untuk mencegah burnout? Banyak banget ya teman-teman. Yang pertama, menjaga waktu dan menentukan prioritas. Pokoknya jangan sampai nunggu tugas kalian tuh numpuk jadi banyak ya teman-teman. Betul. Yang kedua nih, cara ini kita dapat menjaga pola hidup sehat, terus tidur yang cukup, terus dengan mengatur pola makan yang teratur dan aktivitas fisik yang dapat menjaga kesehatan mental kita. Kalau saya sih kalau mulai terlalu mumet dan lelah gitu, biasanya saya suka mendengarkan musik yang tenang-tenang gitu. Oh iya. Iya, kadang saya untuk menghilangkan rasa lelah di pikiran saya tuh, saya sih sering berolahraga gitu. Karena olahraga tuh Olahraga ya? Iya, kayak Seperti apa tuh olahraganya? ya kayak jogging misalkan. Wah, sehat banget ya. Nah, kalau aku sih lebih ke ngumpul sama teman-teman terus ngobrol. Di situ kalau ini kita sering mutar Mutar apa tuh Kak? muterin Keliling Jogja. Oh, ring road. refreshing dari angin lagi Iya. ya. Udah takut keliti tuh Kak? Malam gak sih? Oh, malam ya. Sebelum jam 10 udah balik. Oh, iya. No begadang-gadang. Oke, untuk Kak Dila? Oke, kalau menurut saya kita tuh tidak perlu sungguh-sungguh dekat. Ya, nggak apa-apa. Kita matu. Biar enak dekatnya. Oke, kalau menurut saya kita tuh tidak perlu menerima suatu hal itu yang harus sempurna. Terkadang kita tuh menuntut diri sendiri itu harus bisa, benar ya? Saya setuju sih, seringkali itu sumber tekanan terbesar itu justru dari ekspektasi kita Iya, yang terlalu benar. tinggi Iya, terhadap diri benar. sendiri kan. Teman-teman, tidak terasa nih kita sudah sampai ke penghujung diskusi. Dari pembahasan hari ini, kita dapat memahami bahwa merasa lelah saat kuliah adalah hal yang sangat wajar. Namun, jika rasa lelah tersebut berlangsung secara terus-menerus hingga membuat kita itu kehilangan motivasi, sulit konsentrasi, dan tidak bersemangat untuk menjalani hari-hari kita kayak biasanya, bisa jadi itu merupakan tanda dari burnout. Karena itu, penting nih bagi kita untuk menjaga kesehatan mental sebagaimana kita menjaga kesehatan fisik. Sebelum mengakhiri podcast ini, saya ingin meminta satu pesan singkat dari masing-masing teman-teman sekalian. Saya dulu ya. Iya, silakan. Untuk mahasiswa di luar sana, jangan lupa istirahat. Produktif itu penting, tapi kesehatan lebih prioritas utama. Jadi untuk teman-teman di sana, capek boleh, nyerah jangan. Kalau dari aku, untuk seluruh mahasiswa dimanapun berada, nggak apa-apa kalian berjalan pelan, tapi tetap semangat terus, ingat, hidup terus berjalan. Kalau dari aku, teman-teman di luar sana jangan lupa kenali tanda-tanda burnout sejak dini supaya dapat segera ditangani. Betul, dan jangan lupa mencari bantuan ketika kita merasa kewalahan. Meminta bantuan bukan berarti kita lemah. Wow, sangat-sangat bermanfaat banget ya mungkin dari teman-teman mahasiswa
untuk pesan singkat dari teman-teman sekalian ini bisa didengar dan bisa dilakukan di kehidupan sehari-harinya. Terima kasih nih kepada teman-teman yang cantik-cantik yang telah berbagi pendapat pada podcast kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman pendengar yang sudah mendengarkan podcast kami. Saya Purnandia Tiamari beserta seluruh tim pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.